Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma ala ni'matika wa alaik wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah khatami anbiya'ik wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil liqa'ik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la haula wa la quwata illa billah amma ba'dah. Hadratan nujaba wal kurama, para alim, para kiai, para ustadz, para guru-guru saya yang senantiasa saya ta'zimi dan saya muliakan, jamaah Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan sore yang mulia ini kita bersama-sama masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat berupa sehat wal afiat, nikmat dalam rangka bisa mengikuti ibadah di bulan suci Ramadan, termasuk nikmat subutul iman wal Islam. Maka sebagai umat yang beragama, kita semuanya layak untuk memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Salawat dan salam kita juga haturkan keharibaan baginda Rasul Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat yang saya hormati. Sore hari ini saya akan melanjutkan kajian kitab Risalatus Shiyam yang merupakan kajian rutin setiap sore di Masjid At-Taqwa setiap bulan suci Ramadan ini. Tentunya ini semuanya kita jalankan dalam rangka untuk menguatkan aktivitas kita agar kita bisa selalu bertolabul ilmi. Mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa yang barokah, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan membahas tentang topik yang ada di dalam Al-Quran, yakni klasifikasi nama surat atau pembagian surat-surat di dalam Al-Quran. Yang dibahas di sini adalah tentang bab secara khusus membahas tentang Makkiyah Madaniyah. Bahwasanya disebutkan di dalam kitab ini ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai Makkiyatun, ada yang disebut sebagai Madaniyatun. Yang disebut sebagai Makkiyah yakni surat-surat di dalam Al-Quran yang diturunkan di kota Makkah. Maka karena diturunkan di kota Makkah, surat ini disebut sebagai Makkiyah atau bangsa Mekah. Di dalam Al-Quran ada jumlahnya sekitar 83 surat. Ada 83 surat yang disebut sebagai surat Makkiyah. Nah, periode Makkah ini disebutkan oleh para ahli berjalan selama 12 tahun, 5 bulan dan 13 hari. Ini periode Makkah, surat-surat yang turun di Makkah sebanyak 83 surat. Nah, lalu apa yang disebut sebagai Madaniyah? Perlu Bapak Ibu ketahui, dene ayat-ayat ingkang dipun turunaken nalika Kanjeng Nabi wonten ing Madinah. Artinya bahwa ayat-ayat yang diturunkan ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah, artinya berarti Rasulullah sudah mulai hijrah. Hijrah itu pindah. Nabi pindah dari Makkah menuju Madinah untuk berdakwah di sana, maka ayat-ayat yang turun di sana disebut sebagai ayat Madaniyah atau surat Madaniyah. Surat ayat yang dinisbatkan dengan kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, periode Madinah ini
berjalan disebutkan 9 tahun. Jadi lebih pendek daripada periode Makkah. Kalau Makkah tadi 12 tahun. 9 tahun, 9 bulan, dan 9 hari. Angkanya cantik. Angka 9 semuanya. Nah, banyaknya surat karena periodenya pendek tentu lebih sedikit jika dibanding dengan surat yang ada di Makkah tadi. Disebutkan dalam kitab ini, kathahipun wonten 3 surat. Jadi ada 31 surat yang disebut sebagai Madaniyah. Nah, di antara jumlah juz yang 30, ya, juz yang 30 itu, saking jumlah 30 juz kirang langkung 19 bagian Makkiyah, ingkang 11 bagian Madaniyah. Jadi 19 bagian disebutkan oleh mu'alif, itu 19 bagiannya Makkiyah dan 11 bagiannya disebut Madaniyah. Nah, di antara surat-surat itu memiliki nama sendiri-sendiri. Jadi di antara surat-surat dalam Al-Quran itu punya nama sendiri-sendiri. Ada nama surat yang diambil dari nama ayat yang depan. Misalnya surat Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Dinamakan surat Anfal. Ada surat disebut sebagai surat Isra, juz 15. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Diambil nama Isra. Ada yang disebut sebagai surat Toha. Toha ma anzalna. Ambil ayat suratnya dinamakan surat Toha. Atau surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Dinamakan surat Al-Mu'minun. Ada surat Ar-Rum. Alif Lam Mim Ghulibatir Rum. Berarti surat ini dinamakan berdasarkan kalimat yang ada di awal surat tersebut. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini adalah salah satu bagian dari kita sebagai umat Islam itu mempelajari tentang isi muatan Al-Quran. Jadi jika Bapak Ibu membuka Al-Quran, misalnya dibuka Al-Quran seperti ini, kemudian sebelum suratnya dimulai itu ada kalimat. Misalnya ini suratul Fatihah, surat Al-Fatihah, Makkiyatun. Cocok dengan penjelasan tadi. Surat Fatihah ini berarti Makkiyah, ayat-ayatnya diturunkan di kota Makkah. Kemudian suratul Baqarah disebut Madaniyatun. Surat Al-Baqarah ini disebut di sini adalah Madaniyatun. Oh, berarti surat Al-Baqarah ini diturunkan di kota Madinah. Kemudian dibuka lagi misalnya di juz yang ke-6. Surat Al-Maidah disebut Madaniyatun. Dados perlu dipuntingali mangke nak menawi buka Al-Qur'an saderengipun napa nika surat baru dilihat ada kalimat di situ Makkiyatun atau Madaniyatun. Niku nandhakaken bilih suratipun menawi Makkiyatun berarti sing bangsa Mekah turunipun wonten ing kota Makkah. Menawi kalimatnya Madaniyatun berarti surat menika ayat-ayatnya diturunkan wonten kota Madinah. Niki diantara cara kita belajar ulumul Quran. Dados kitab niki naminipun Risalatus Siyam, membahas tentang hal-hal yang terkait dengan puasa. Nah, karena bulan suci Ramadan, bulan puasa itu adalah syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu bulan di mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Nah, karena di bulan suci Ramadan seperti ini Allah menurunkan Al-Qur'an, maka umat Islam kita semuanya
para jamaah masjid menika nggih kedah ngertos isinipun Al-Qur'an. Kemarin sudah dibahas tentang nuzulul Qur'an. Nggih. Bagaimana menurut hadis, menurut Al-Qur'an, menurut pendapat para ulama, tamun dipun sebataken pada 2 pertemuan kemarin. Nah, saat ini mu'allif kita, pengarang kitab ini membahas tentang Makkiyah dan Madaniyah. Besok dibahas tentang bagaimana Al-Qur'an itu ditulis, sejarahnya bagaimana. Dikupas tentang Al-Qur'an. Kemudian dibahas juga nanti tentang para sahabat yang hafizul Qur'an, yang hafal Al-Qur'an. Kersanipun napa? Supaya kita semuanya menjadi umat Islam yang betul-betul tahu tentang isi Al-Qur'an. Dados para jamaah menawi buka Al-Qur'an kok ana makkiyatun, kok ana madaniyatun iki maknane apa to? Nah, ternyata di situ ada makna yang tersimpan yang harus dipahami oleh para bapak ibu jamaah Masjid At-Taqwa ini. Artinya kalau kita sudah tahu, menawi bapak ibu sampun ngertos, sudah tahu, ini makkiyah toh, ini madaniyah toh. Nah, kemudian kita bisa mengetahui ada sebuah cara yang disebut sebagai cara ijtihadi, cara yang dipilih sebagai jalur ijtihad, sebagai jalur untuk mencari secara sungguh-sungguh, mengklasifikasi atau mengkategorisasi ini makkiyah, ini madaniyah, ini periode Makkah sebelum Rasulullah hijrah, ini periode Madinah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampun tindak saking Mekah menuju kota suci Madinah Al-Munawwarah. Walaupun memang ada beberapa ulama yang masih mengatakan ya nggak perlu dibagi Makkah Madinah, tetapi dalam konteks ini kita butuh tahu periode Makkah dan periode Madinah. Nah, oleh sebab itu di dalam kitab Ulumul Quran, kitab yang membahas tentang ilmu-ilmu Al-Quran, disebutkan ada 2 pendekatan, ada 2 cara. Kenapa kok sampai dipun sebataken menika Madinah? Kenapa sampai dipun sebataken menika Makkiyah? Salah satunya adalah sahabat Rasulullah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini mengatakan, "Walladzi la ilaha ghairahu ma nazalat ayatun min kitabillahi ta'ala illa wa ana a'lamu fi man nuzilat wa aina ma nuzilat." Jadi memang ditegaskan bahwasannya Al-Qur'an itu diturunkan ya dalam posisi di mana serta untuk apa Al-Qur'an itu diturunkan. Maka kemudian nanti dikenal yang namanya asbabun nuzul atau sebab-sebab ayat-ayat Al-Qur'an itu turun. Nah, sehingga kita akan tahu, kok tiba-tiba Allah menyampaikan Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Kok tiba-tiba Allah menyabdakan kepada Rasulullah abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kok Allah sampai dawuh seperti itu, kenapa? Ada asbabun nuzulnya, ada kisah-kisah sebab ayat Al-Quran itu turun. Misalnya tadi abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ayat menika dipun turunaken dening Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang jengkel, sedang wajahnya itu muram merengut. Nah, Rasulullah gadhahi pinanggih kados mekaten niku enten sebabipun. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengumpulkan tokoh-tokoh pembesar yang ada di kota Makkah. Penggede-penggede Quraisy dipun kempalaken Kanjeng Nabi. Supados napa? Kanjeng Nabi niku mensosialisasikan. Bahasanya orang sekarang kampanye tentang Islam. Lah menika Rasulullah ngempalaken wonten ing majelis. Ngempalaken enten pamanipun Abu Sufyan, Abu Jahal ngempal wonten teng mriku. Putra-putranipun Rabi'ah. Lah dumadaan enten tiyang wuta menika dateng wonten ing majelis menika. Namanya buta. Enggak tahu kalau sedang Rasulullah sedang mengumpulkan para penggede-penggede Quraisy yang ada di kota Makkah.
Kemudian namanya orang nggak tahu nggih, mak telonyor ngoten mawon, tiba-tiba datang mengatakan, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, katakan padaku apa yang telah disampaikan Tuhanmu. Loh, tiba-tiba kok ana wong ingkang dateng nyelonong kados mekaten. Kanjeng Nabi niku bingung. Iki nak tak jawabi, engko dikira agama Islam kanggo wong wuta tok, kanggo wong fakir miskin, sing wong hebat-hebat niki mboten purun mlebu Islam mangke pripun? Kanjeng Nabi niku gadah penggalih kados ngoten. Lha niku Gusti Allah ngelengaken, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kanjeng Nabi dipun elengake Gusti Allah ngoten niku. Lah mila sayang menika Nabi Muhammad mak teratap, ya Allah Gusti, salah kula niki, salah ya Allah, salah. Ana wong kok tak cueke walaupun wuta. Nika dipun sebataken wonten ing kitab-kitab tafsir, dipun sebataken naminipun salah setunggalipun misanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Ummi Maktum. Saking hebate niki tiyang wuta percaya kali Kanjeng Nabi, Gusti Allah ngelengke Rasulullah. Sak bakdanipun dipun emutaken Nabi Muhammad gelar sorbanipun. Sorbanipun dicopot marhaban, 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 dipun monggoaken. Masyaallah. Niki pentingipun kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih dipun paringi ayat-ayatipun Gusti Allah dalam kondisi apapun. Sehingga apa? Kita bisa mencerna. Oh, Allah dawuh kados ngeten niki sebabe napa? Kok tiba-tiba ada ayat turun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wong Islam kon do poso. Duduhke kewajibane posone wong Islam, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Perintah kanggo wong Islam ini ora mung sampean tok, sedurunge sampean sampun nate. Niki Allah. Betapa di dalam Al-Quran ini merangkai kata, menyusun kalimat yang indah-indah. Senajan ngemotaken nabi nipun, tapi bahasanipun bahasa sing alus. Alhamdulillah. Ila Bapak Ibu rahimakumullah menawi sampun kenal Al-Quran itu syukur. Nah niki mu'alif kitab jelasaken datang kita sedanten bilih wonten teng Al-Quran, di dalam Al-Quran ada yang namanya makiyah madaniyah. Nah yang pertama tadi disebutkan ada yang namanya pendekatan periwayatan. Jadi dipun jelaskan oleh para sahabat ini, oh ini Mekah, ini Madinah. Itu pendekatannya adalah pendekatan periwayatan. Ada yang namanya pendekatan qiyas, pendekatan analog, pendekatan percontohan atau perumpamaan. Yang diantara salah satu perumpamaan ini pendekatannya adalah dengan ciri-ciri. Makkiyah itu seperti apa, ciri-ciri madaniyah niku kados penopo. Nah maka disebutkan oleh para ulama nggih, di antara ciri-ciri surat atau ayat Makkiyah ingkang dipun terangaken wonten ing surat ing kota Makkah menika, yang pertama surat Makkiyah nika kathah-kathahipun dipun wiwiti dipun sebataken kanthi ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Masih umum, wahai para manusia. Nika dipun sebataken enten 19 ayat dan di dalam 8 surat. Ya ayyuhan nas, si antara ciri-ciri ayat Makkiyah. Ingkang kaping kalih menggunakan ya bani Adam, wahai anak-anak Adam. Niku diantara ciri-ciri surat Makkiyah. Kemudian yang ketiga menyebut kata kalla, kalla itu di dalam surat Makkiyah. Yang keempat diawali dengan al-ahruful muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong, kados kaf ha ya ain shad niku surat Makkiyah. Wonten ing surat An-Naml ugi dipun sebataken nggih surat Makkiyah Tasin tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin
hudaw wa busyra lil mu'minin. Jadi huruf-huruf yang terpotong, al-ahruful muqatta'ah. Kemudian di dalam surat Makkiyah itu terdapat ayat-ayat sajdah. Ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk bersujud. Itu di dalam salah satu ciri-ciri Makkiyah. Nah, di dalam ayat-ayat atau surat Makkiyah menika Allah Subhanahu wa taala lebih menekankan pembahasan tentang akidah, pembahasan tentang akhlak, pembahasan tentang surga, pembahasan tentang neraka. Termasuk di dalam surat-surat Makkiyah Allah Subhanahu wa taala nedahaken bilih entenipun dosa lan ganjaran, adanya dosa dan pahala. Ini dibahas, dikupas di dalam surat-surat Makkiyah. Sebab apa? Ini periode pertama, periode awal ketika Rasulullah sedang berdakwah untuk mengenalkan agama Islam. Nah, ini benten menawi surat Madaniyah. Niku ciri-ciri ini pun ingkang pertama suratnya itu panjang-panjang. Contoh apa? Surat Al-Baqarah. Itu suratnya panjang sekali. Nggih, niku dipun sebataken surat Al-Baqarah menika suratipun Madaniyah. Ada sekitar berapa? 381 ayat. Panjangnya luar biasa ini surat Al-Baqarah. Dari mulai juz 1 sampai juz yang ketiga. Nah, ini salah satu contoh bagaimana Rasulullah SAW memberikan tanda kepada kita bahwa salah satu contohnya Madinah itu suratnya panjang-panjang seperti surat Al-Baqarah menika. Kemudian yang kedua, ya, menyebutkan tentang ahlul kitab. Ahlul kitab. Wonten ing surat Al-An'am, surat Ar-Ra'd dipun sebataken ahlul kitab, penjelasan tentang ahli kitab. Nah, kalau tadi di surat Makkiyah nyebutnya ya ayyuhan nas, menawi teng surat Madaniyah nika ngagem ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena Rasulullah sampun wonten ing kota Madinah ngempal kalih tiang-tiang ingkang sampun iman dhateng agami Islam, sampun percaya dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampun purun mireng midhangetaken Al-Qur'an. Niki surat Madaniyah. Nah, sebatan ya ayyuhalladzina amanu ada sekitar 89 ayat di dalam 20 surat. Lebih banyak tadi. Kemudian ada juga penyebutan khitab dengan orang-orang yang beriman, tetapi tanpa menyebut ya ayyuhalladzina amanu. Artinya yang diajak bicara itu selalu orang-orang yang beriman, itu Madaniyah. Kemudian tegas juga disebut tentang munafiqun, orang-orang yang munafik, dipun sebatakan wonten ing Madaniyah. Wonten ing surat Al-Ankabut juga disebutkan. Nah, ayat-ayat yang di dalam surat Madaniyah menika banyak membahas yang keenam tentang muamalah. Hal-hal yang bersifat muamalah, hal-hal yang bersangkut paut dengan bagaimana orang itu menjalankan amal-amalnya atau muamalah. Ada juga yang ketujuh ciri-cirinya membahas tentang jihad, ghanimah. Itu di dalam surat Madaniyah. Yang kedelapan, ayat-ayat di dalam surat Madaniyah menika nyebataken tentang hal-hal yang bersifat kemasyarakatan, sosial, termasuk tentang musyawarah, pentingnya musyawarah. Sebab kondisi Madinah disebutkan lebih lebih bersifat terbuka, lebih bersifat perkotaan, IQ-nya juga lebih cerdas. Nika Madaniyah. Ingkang terakhir, ingkang kaping 9, yang ke-9 dipun jelasaken bilih wonten ing surat Madaniyah dipun jelasaken janji-janji kemenanganipun agami Islam, janji-janjinipun Allah tentang perlindungan kepada orang-orang yang beriman. Niki contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala nedahaken enten peristiwa Al-Qur'an ingkang dipun sebataken kados mekaten. Dipun lajengaken dene Al-Qur'an punika wonten 30 juz. Jadi Al-Qur'an itu ada 30 juz.
Kemudian suratnya berjumlah 114. Ayatipun jumlahipun anapunipun ayatipun nggih, jumlah ayatnya 6666 ngapunten. Kalimatipun nggih, kalimatipun jumlahipun 6666, ayatipun 1051. 114 ayat nggih. Ngapunten 30 juz 1114 surat, 6666 ayat, dan jumlah kalimatnya ada 770.450. Sedangkan jumlah hurufnya nggih, jumlah hurufnya ada 1.025.000. Nika dipun sebataken wonten ing kitab Risalatus Siyam. Nah, Al-Qur'an sendiri itu isinya diringkas menjadi 9 bagian. Yang pertama adalah tentang halal. Al-Qur'an membahas tentang halal. Yang kedua tentang haram, hal-hal yang haram. Ada yang namanya muhkam, ada yang namanya mutasyabih, sebagaimana tercantum di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Ada ayat yang muhkam, ayatnya niku cetha welo-welo. Wa aqimus shalah, perintah salat. Ada yang mutasyabih, ayatnya niku samar-samar, isinipun tersembunyi. Niki enten hikmahipun. Kok Allah nyiptakaken ayat mutasyabih yang samar? Bukan berarti Allah nggak mau diketahui, mungkin, tapi nyontokke bilih manusa niku enten kekuatan akalipun. Manusa niku bodoh, manusa niku kudu terus sinau dan ditegur dening Allah, aja do kemaki. Niku mutasyabih. Enten ayat ingkang basyir, nadzir, ayat sing seneng-seneng. Niku basyir, ada nadzir, ayat sing isi peringatan tentang kiamat. Napa niku? Wallaili idza saja al-qari'atu mal qari'ah. Niku peringatan-peringatan. Enten kisah, cerita-cerita Nabi, cerita Nabi Muhammad, macam-macam. Idzah, berisi mau'idzah, enten ingkang masal. Niku analog napa perumpamaan. Menika Bapak Ibu rahimakumullah yang saged kula aturaken, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala mariki barokah manfaat napa ingkang sampun kita ajaraken, sampun kita pelajari santen, mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.